Halo Medikers, pemerintah Indonesia terus berusaha untuk membasmi kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Mulai dari Polri hingga TNI, diterjunkan ke sana agar bisa membasmi kelompok yang dianggap teroris ini. Bahkan Presiden RI Joko Widodo dikabarkan memerintahkan secara khusus sebuah pasukan elit untuk diterjunkan ke tanah Papua. Lantas siapa sebenarnya sosok pasukan yang diutus langsung dari Jokowi ini? Mari kita bongkar. Tanah Papua masih diselimuti konflik yang berkepanjangan. KKB menjadi dalang atas tindakan teror yang ditujukan kepada masyarakat hingga pemerintah. Berbagai peristiwa baik kontak senjata atau penangkapan anggota KKB sudah beberapa kali terjadi. Sedikit pula sejumlah prajurit TNI atau Polri dinyatakan gugur baik saat terjadi kontak senjata atau dalam insiden penyerangan. Hingga pemerintah Indonesia mengambil langkah sangat tegas. Salah satunya dengan menerjunkan pasukan elit atas perintah langsung Presiden Joko Widodo. Mereka dari pasukan elit marinir TNI AL yang tak lain adalah Detasemen Jalamangkara atau Denjaka. Dan pastinya Medikers, semua kalangan berharap Denjaka mampu membantu Bumi Cendrawasih bebas dari KKB. Melibatkan pasukan Denjaka dalam konflik di Papua memang keputusan yang tepat. Sebab pasukan ini bukan hanya mahir melaksanakan operasi di laut, melainkan di hutan belantara. Lewat keahliannya, Denjaka bahkan disebut-sebut menyerupai pasukan siluman. Yang namanya siluman pasti sangat mengerikan tentunya. Nah, pasukan elit ini adalah sebuah detasemen penanggulangan teror aspek laut yang berisi prajurit TNI AL. Pembentukan pasukan Denjaka mulai sejak 4 November 1984 dengan nama Pasukan Khusus AL disingkat Pasusla. Pembentukannya atas kebutuhan TNI AL dalam menanggulangi segala bentuk ancaman laut. Kalau dilihat sejarah pembentukannya, berawal dari penetapan 70 personil. Personil ini masing-masing dari Batalion Intai Amfibi dan Komando Pasukan Katak. Nah, mereka inilah yang menjadi angkatan pertama yang dibimbing oleh Panglima Armada Barat dengan asistennya Komando Korps Marinir. Seri waktu berjalan, Pasusla terus berkembang. Alhasil, KSAL saat itu menyurati Panglima TNI untuk membentuk pasukan khusus. Pasukan khusus ini diresmikan pada 13 November 1984. Namun secara resmi, nama Detasemen Jalamangkara atau Denjaka mulai digunakan beberapa tahun kemudian. Untuk menjadi pasukan elit Denjaka, pastinya dibutuhkan prajurit yang berbeda dari yang lain. Salah satu spesifikasi atau syarat calon pasukan Denjaka adalah wajib memiliki dasar pengetahuan tentang anti-teror. Lalu kemudian, pengetahuan itu kembali diasah dengan mengikuti pendidikan penanggulangan teror aspek laut atau PTAL. Pendidikan ini dilaksanakan dalam rentan waktu 6 bulan lamanya loh. Di antara proses pendidikan ini, turut pula dilaksanakan keterampilan operasi tempur. Selain itu, bekal ilmu yang diberikan pasukan Denjaka adalah ilmu kejiwaan dan analisis situasi khusus. Ilmu ini diberikan agar saat melaksanakan operasi penyusupan di suatu daerah asing bisa diatasi dengan cepat, baik itu secara individu maupun dalam sebuah kelompok. Namun bagian pendidikan yang termasuk teori ini hanya dilaksanakan 20% saja loh. Sisanya adalah praktik lapangan yang pastinya di luar batas kemampuan manusia biasa. Bagaimana tidak? Salah satu latihan yang mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa adalah menyelam dengan tangan terikat. Dalam latihan ini sangat jelas terlihat prajurit Denjaka dibuang di tengah laut. Mereka bahkan wajib menyelamatkan diri walau tangan terikat. Ada pula latihan pasukan Denjaka yang cukup bikin kamu terheran-heran. Seperti kala berenang atau menyelam di kolam dengan tangan dan kaki terikat. Mereka yang mengikuti pelatihan ini turut dituntut menyelamatkan diri dalam hitungan menit. Kamu bisa bayangkan betapa mengerikannya kedua proses latihan yang dilaksanakan pasukan ini. Namun tujuan latihan ini dilakukan agar para pasukan Denjaka mampu menguasai laut saat melaksanakan operasi. Tak hanya laut, pasukan elit satu ini juga wajib menguasai daratan. Salah satu latihannya adalah menelusuri hutan belantara selama berhari-hari. Latihan ini dilakukan agar daya tahan tubuh para pasukan bisa sangat mumpuni. Parahnya, pasukan yang mengikuti latihan ini tidak sama sekali dibekali makanan. Yang artinya Medikers, mereka harus memutar otak untuk mencari sendiri agar bisa bertahan hidup. Dan karena pasukan Denjaka dituntut pula menguasai udara,
Otomatis ada pelatihan yang dilaksanakan di atas udara dengan cara terjun bebas. Parahnya, walau menggunakan parasut, latihan ini dilaksanakan pada malam hari dan lokasi pendaratan sudah ditentukan tanpa diketahui musuh. Dengan bekal pendidikan dan latihan super gila, maka tak heran Denjaka disebut-sebut sebagai pasukan siluman. Bahkan satu anggota Denjaka itu disetarakan dengan 120 prajurit TNI biasa. Wow banget kan, Dede Geks? Nah, kalau dalam segi persenjataan, tak perlu ditanya lagi. Sebab pasukan Denjaka dilengkapi berbagai jenis senjata api yang sangat canggih. Mulai dari pistol mitraliur HK-MP5 dari berbagai varian. Ada juga Daewoo K7 dan Pindad MP2 yang diproduksi dalam negeri. Untuk senapan serbu, Denjaka dibekali HK-G36, HK-416 dari berbagai varian. Masing-masing senapan serbu ini menggunakan peluru dengan kaliber 5,56 mm standar NATO. Sementara senapan runduk, pasukan elit ini dibekali HK-PSG-1 dengan peluru 7,62 mm standar NATO. Ada juga Pindad SPR-1 produksi dalam negeri dengan peluru berkaliber 12,7 mm. Kalau senapan mesin ringan, Denjaka dibekali FN Minimi dan Daewoo K3 dengan peluru masing-masing berkaliber 5,56 mm standar NATO. Terakhir, Denjaka dibekali beberapa jenis pistol dan pelontar granat. Dengan bekal senjata ini, Denjaka bisa saja mengungguli para pemberontak Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Lantas bagaimana sebenarnya keterlibatan Denjaka di Papua? Kabar tentang Denjaka diutus ke Papua beredar pada Mei 2021 lalu dan sempat viral di media sosial terutama Twitter. Presiden Jokowi memang telah memerintahkan Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri, Jenderal Listio Sigit agar terus mengejar seluruh kelompok ini. Hal itu menyusul gugurnya Kepala BIN Daerah Papua I, Gusti Putudani Nugraha Karya, pasca kontak tembak dengan KKB di Kampung Dambe, Distrik Beoga, Papua. Bagi Presiden, tak ada tempat bagi kelompok bersenjata di tanah Papua maupun seluruh pelosok tanah air. Sayangnya, Kepala Dinas Penerangan Korps Marinir Kolonel Marinir Gugun Saiful Rahman membantah tentang informasi ini. Artinya pasukan Denjaka tidak benar kalau ditugaskan di Papua dan telah tiba di sana dalam penumpasan KKB. Namun ia mengatakan kalau Denjaka itu adalah pasukan elit dengan menjalankan latihan dan pergerakan yang tidak dipublikasikan. Walau informasi ini telah dibantah, tapi bisa saja benar-benar diterjunkan ke Papua. Hal ini dilakukan demi mengelabui musuh. Jadi tidak salah kan kalau informasi soal Denjaka telah berada di Papua sebenarnya benar adanya?